Kembali dari Dunia Abadi, audiobook, novel silat, episode 335. Wilayah itu memiliki benua raksasa yang mengambang begitu luas sehingga orang tidak akan dapat melihat batasnya. Beberapa makhluk surgawi di dunia abadi pernah mencoba mengukurnya satu demi satu dengan terbang. Tetapi wilayah itu begitu besar sehingga bahkan seorang ahli Dewa Emas sempurna akan menghabiskan beberapa tahun terbang dari satu ujung ke ujung lainnya. Medan bintang ini memiliki ciri khas tersendiri dengan keberadaan cahaya prisma yang indah dan menggetarkan jiwa di mana-mana. Namun, awan merah yang berkibar di udara terbukti sangat menghalangi pandangan seseorang. Tempat ini adalah medan bintang polikromatik Lucen. Aku hanya pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, tetapi aku belum pernah ke sini. Yu Zhong dengan penasaran mengamati pemandangan di sekitarnya, tetapi dia diam-diam waspada dalam hati karena dia telah mendengar bahwa tempat ini penuh dengan bahaya dan krisis dapat menyambut siapapun dengan setiap langkah yang mereka ambil. Satu kecerobohan kecil saja sudah cukup untuk membunuh siapapun tanpa tanah pemakaman di sini. Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan kemudian berkata, "Aku pernah ke sini sebelumnya. Tempat ini memang medan bintang polikromatik bercahaya. Baiklah, mari kita berangkat. Ada makhluk tertentu yang akan sangat bermanfaat bagi kita. Sekarang kita sudah di sini, kita tidak hanya akan merampok sumber daya kultivasi orang lain, tetapi juga mendapatkan beberapa hal yang bagus." "Makhluk spesial macam apa yang sedang Anda bicarakan, Tuan?" Guyan Er bertanya dengan rasa ingin tahu. "Fire Cloud Jangkrik." Tang Xiu tersenyum. "Jangkrik awan api?" Guyan Er tertegun sejenak sebelum akhirnya tersenyum senang. "Ah, itu memang hal yang cukup bagus. Jika kita bisa mendapatkannya dan memperoleh beberapa bahan lain yang sesuai, maka kita bisa memurnikan pakaian karang versi color." Sekali lagi, ekspresi aneh muncul di wajah Yu Zhong. Meskipun Tang Xiu baru saja menerobos ke tahap abadi, baginya, pria ini terasa semakin misterius. Dia juga tahu tentang Fire Cloud Cicada ini. Makhluk ini tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat berharga. Seekor Fire Cloud Cicada dapat dijual dengan harga yang sangat mahal, yaitu sejumlah besar batu abadi. Ia tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi setidaknya selama 1 abad jika ia bisa mendapatkannya. Jangkrik awan api ini sangat kuat, senior. Kurasa aku tidak akan bisa menangkapnya meskipun aku bertemu dengannya. Lagi pula, kudengar ia ada di tempat yang sangat berbahaya. Haruskah kita pertimbangkan lagi rencana itu? Yu Zhong ragu-ragu, tetapi ia tetap harus menyuarakan pendapatnya demi keselamatannya sendiri. Tang Xiu meliriknya dan berkata dengan ringan, "Tidak, tidak perlu mempertimbangkan apapun. Aku sudah memutuskan." Setelah itu, ketiganya memasuki wilayah medan bintang polikromatik Lucen. Setelah beberapa hari perjalanan cepat, mereka akhirnya berhenti di puncak gunung berwarna merah tua. Bukannya mereka tidak ingin melanjutkan perjalanan, tetapi karena ada pertarungan yang menghalangi jalan mereka di depan. Energi pedang yang mengerikan dan menakutkan serta cahaya pedang yang cepat dan kuat membuat mereka semua tidak berani menganggapnya enteng. Menarik. Tang Xiu berdiri di bawah pohon merah dan dengan tenang menyaksikan pertarungan dari jarak puluhan kilometer. Dengan penglihatannya saat ini, apalagi melihat sejauh puluhan kilometer, dia bahkan dapat melihat pemandangan ribuan mil jauhnya dengan jelas. Di langit, puluhan dewa terlibat dalam pertarungan. Tepatnya, para dewa surgawi berpakaian putih itu mengepung seorang pria berjubah hitam di bawah pimpinan dewa abadi. Pria berjubah hitam itu sendiri sangat kuat dan setidaknya berada di tahap Dewa Emas. Namun, dia sudah penuh dengan bekas luka dan luka-lukanya tampak sangat serius. Dia hampir tidak mampu melawan puluhan dewa surgawi dan dewa abadi itu. Yang membuat Tang Xiu dan Guyan Er waspada bukanlah pertarungan antara kedua belah pihak, melainkan kehadiran 3 lelaki tua yang berdiri di dekat orang-orang itu. 2 dari mereka jelas merupakan kelompok dengan para dewa berpakaian putih, sedangkan 1 dari mereka bersama lelaki besar berjubah hitam. Ketiga orang ini masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Guyan Er, yang sekarang adalah seorang ahli di tahap emas abadi, dapat mengetahui dari aura mereka sendiri bahwa mereka setidaknya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Ada juga kemungkinan bahwa mereka adalah ahli emas abadi yang sempurna. Bahkan jika mereka tidak,
mereka setidaknya harus berada di tahap akhir emas abadi. Ya Tuhan, aku tahu Dewa Abadi yang sedang dikepung itu. Dia adalah Dewa Abadi Dark North, Master dari sekte Aurelian Artificer. Bagaimana mungkin seorang ahli tahap Dewa Emas yang bermartabat seperti itu jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan seperti itu? Yu Zhong berseru dengan suara rendah dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Bab 1286, Pembantaian Dewa Surgawi. Kilatan cahaya melintas di mata Tang Xiu. Dia meletakkan tangannya di bahu Yu Zhong dan berkata dengan suara pelan. Apakah kamu yakin tidak salah mengira bahwa dia adalah master dari sekte Aurelian Artificer? Ya, dia memang master sekte Aurelian Artificer. Aku pernah melihatnya beberapa dekade lalu. Yu Zhong mengangguk tegas dan menekankan. Dia sangat kuat dan suka berteman dengan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Dia pasti memiliki lebih dari 10 teman kuat di bintang-bintang tetangga. Tentu saja, itu karena keahlian sekte Aurelian Artificer-nya dalam memurnikan. Terlebih lagi karena semua artefak abadi berkualitas baik dibuat oleh sektenya di sini. Apakah Anda mungkin tahu sekte perajin Aurelian ini, Tuan? Guyan Er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu aku pernah bertemu dengan mereka. Tang Xiu mengangguk dan berkata pelan. Aku pergi mengunjungi sekte perajin Aurelian ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Saat itu, aku ingin meminta bantuan mereka untuk memurnikan artefak abadi tertentu. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa tingkat keahlian pemurnian mereka jauh lebih buruk daripada milikku. Oleh karena itu, aku mengambil sejumlah bahan pemurnian dari mereka dan menukarnya dengan kitab suci pemurnian kuno sebagai kompensasi. Apakah Master Sekte Aurelian Artificer yang ada di hadapan orang yang sekarang dikepung itu? Guyan Er bertanya lagi dengan wajah penasaran. Tidak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Guyan Er ragu sejenak dan bertanya lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Apakah Anda berencana untuk ikut campur? Tang Xiu tersenyum tipis dan mengirimkan transmisi suara ke Guyan Er. Tentu saja, penampilanku telah banyak berubah dan beberapa mantan kenalan mungkin tidak dapat mengenaliku. Selain itu, mengingat kekuatanku saat ini, kurasa mereka tidak akan mempercayaiku bahkan jika aku memberitahu mereka bahwa aku pernah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi itu. Namun, jika ada, sekte perajin ini berguna dan mereka dapat melakukan sesuatu untuk kita. Ekspresi Guyan Er berubah dan dia segera memahami maksud Tang Xiu. Kekaisaran Tang Agung memiliki lebih dari 200.000 kultivator dan hanya memiliki artefak roh biasa untuk digunakan saat ini. Namun, mereka sekarang berada di dunia abadi. Jika masing-masing dari mereka dapat dilengkapi dengan pedang abadi, itu pasti akan membuat kekuatan tempur Kekaisaran Tang Agung meningkat satu tingkat lagi. Langkah guru, dia pasti ingin membuat sekte Artificer Aurelian ini memurnikan artefak abadi untuk Kekaisaran Tang Agung. Puluhan kilometer jauhnya, pria abadi yang mengepung Dark North abadi tersenyum puas saat dia menebas tangan Dark North abadi dan tertawa keras. Hahaha, kamu tidak pernah menyangka hari seperti itu akan datang, bukan? Dark North abadi? Kamu melukaiku dengan parah saat kamu merebut wanita yang aku sukai, dan ini akan menandai berakhirnya dendam kita sebelumnya. Dark North abadi berusaha keras untuk menghindarinya, tetapi dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan abadi dan dia sudah terluka parah. Sekarang setelah kekuatannya habis, dia meraung marah di bawah kesedihan dan kemarahan seperti itu. Sama seperti Clearwater, Viola dan aku sangat mencintai satu sama lain. Ini hanya masalah keadilan bagi kita untuk berakhir bersama. Kau hanyalah bajingan hina yang terus-menerus merencanakan kita dari awal hingga akhir. Aku ragu-ragu karena persahabatan kita di masa lalu, jadi aku tidak mengambil nyawa anjingmu tetapi malah melukaimu dengan parah. Aku tidak pernah berpikir bahwa kau tiba-tiba melompat keluar untuk menyerangku ketika aku terluka parah. Apakah kau benar-benar berpikir kalian bisa membunuhku di sini? Tentu saja. Kami lebih dari cukup untuk membunuhmu, mengingat keadaanmu, ejek Dito Clearwater. Adapun leluhur tua sekte peleburanmu itu, apakah dia punya nyali untuk bergerak? Aku punya 2 leluhur dari klan Clearwater di sini. Sial, aku benar-benar menyesal tidak menyebarkan jiwamu ke dalam kehampaan sebelumnya. Dark North abadi meraung. Sekarang merasa menyesal, ya? Kau terlambat,
Dito Clearwater mencibir. Jauh dari mereka, Tang Xiu menyipitkan matanya saat dia melihat situasi yang sedang berlangsung. Kemudian, dia berkata perlahan. Jika aku tidak salah, ketiga Dewa Emas itu telah terluka parah dan menyimpan beberapa ketakutan, jadi alasan mereka belum bergerak. Medan bintang polikromatik bercahaya ini memang penuh dengan bahaya yang dapat muncul kapan saja. Jika mereka terus bertarung, mereka dapat dengan mudah jatuh di sini kecuali mereka beruntung. Guyan Er mengangguk sebagai jawaban dan berkata, saya pikir ahli Aurelian Artificer akan segera bergerak, Tuan. Dia tidak akan hanya duduk diam dan melihat Dark North terbunuh. Yan Er, apakah menurutmu kau bisa dengan mudah menyingkirkan kedua Dewa Emas itu jika kau bekerja sama dengan ahli Artificer Aurelian itu? Tanya Tang Xiu. Hanya aku yang mampu membunuh mereka bertiga, jawab Guyan Er dengan percaya diri. Tang Xiu mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita bergerak. Ketiganya melesat dan muncul di medan pertempuran secepat kilat. Tang Xiu berteriak keras, rekan-rekan dewa dari Sekte Perajin, aku selalu mendengar bahwa Master Sekte Perajin Aurelian, Dark North Abadi adalah orang yang berani dan terus terang dan suka berteman dengan berbagai orang. Sepertinya takdir mempertemukan kita di sini. Aku juga membenci bajingan tercela ini. Mengapa kita tidak bergabung untuk membunuh mereka dan mengambil semua sumber daya mereka? Saat Dark North Abadi mendengarnya, dia tampak gembira dan menjawab dengan lantang. Sahabat abadi, aku memang Dark North Abadi, Master Sekte Aurelian Artificer. Terima kasih telah membantuku, teman-teman. Dark North akan selalu mengingat anugerah ini hari ini. Kalian dapat memiliki apapun yang dapat kalian temukan setelah membunuh mereka. Dark North ini juga akan mengeluarkan beberapa harta sebagai hadiah terima kasih kepada kalian semua. Itu kesepakatan. Saat Tang Xiu melihat Guyan Er melesat ke arah dua Dewa Emas klan Clearwater, dia segera mengeluarkan pedang abadi dari cincin spasialnya. Energi pedang yang menggelinding mengepul dan langsung melesat ke sisi Dewa Dark North. 3 dari kita akan bergandengan tangan untuk membunuh musuh-musuh ini. Tang Xiu berteriak dengan suara yang dalam. Di sisi lain, Yu Zhong hanya bisa memaksakan senyum pahit dalam hatinya. Namun, dia hanya bisa menelan pil pahit dan bertarung berdampingan dengan Tang Xiu dan Dark North Abadi. Dark North Abadi mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membunuh dua surgawi abadi dan kemudian melesat ke arah Tang Xiu. Ambil semuanya. Tang Xiu melemparkan botol giok dan kemudian mengendalikan pedang abadinya untuk terus menangkis serangan Dewa Surgawi klan Clearwater. Pada saat yang sama, Yu Zhong langsung menarik 3 Dewa Surgawi lainnya dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan mereka. Dark North Abadi sendiri sudah lama kehabisan pil penyembuh. Setelah menerima botol giok itu, ia segera mencabut gabusnya dan segera meminum 1 pil tanpa ragu setelah mencium aroma obat yang berembus dari dalam. Mengingat situasinya saat ini, ia sangat sadar bahwa ia tidak punya pilihan selain mati jika pihak lain tidak menolongnya. Oleh karena itu, pihak lain tidak perlu membujuknya untuk menggunakan pil penyembuh untuk menyakitinya. Dia segera menelan pil penyembuhan suci. Namun, setelah beberapa saat, dia tersenyum paksa karena khasiat penyembuhan pil itu sangat mengerikan. Tanpa ragu, dia segera menelan 19 pil penyembuh yang tersisa di dalamnya. Akhirnya, khasiat penyembuhan gabungan dari begitu banyak pil penyembuhan suci membantunya pulih dari luka-lukanya. Memanfaatkan ini, ia juga mengeluarkan pil pengumpul esensi dan dengan cepat melakukan yang terbaik untuk menyerap khasiatnya. Pergi kamu dulu. Pada saat ini, Dark North Abadi mampu mengendalikan pedang abadi miliknya dengan lebih kuat dari sebelumnya. Ia langsung melesatkan pedangnya untuk menangkis pedang Dito Clearwater yang hendak mengenai Tang Xiu. Pada saat yang sama, ia akhirnya menyempurnakan khasiat pil yang tersisa dan menggabungkannya dengan kekuatan abadi miliknya untuk melancarkan serangan yang sangat kuat. Pedang abadi itu menebas, memotong pedang abadi Dito Clearwater menjadi 2 bagian dan membelah tubuh pria itu menjadi 2 bagian. Sesaat kemudian, Dark North Abadi batuk seteguk darah. Dia telah menghabiskan semua kekuatan yang tersisa, menyebabkannya jatuh bebas ke bawah tanpa henti. Pedang Savage, pemenggalan kepala iblis. Cahaya dingin melintas di mata Tang Xiu. Dia waspada terhadap Dewa Abadi, Dito Clearwater, tetapi dia tidak takut pada Dewa Surgawi ini. Pedang abadinya terus bergerak dan menyerang,
sementara dia juga melepaskan kemampuan ilahi Devour. Aliran energi di sekitarnya menjadi terdistorsi dan 7 dewa surgawi yang mengepungnya tiba-tiba sedikit bergetar. Satu tebasan lagi. Saat pedang abadinya menebas ke arah dua musuh, Tang Xiu melepaskan pedang sucinya. Dalam sekejap, sinar pedang sepanjang 10 km melesat keluar. Dua dewa surgawi yang perhatiannya teralih untuk menangkis pedang abadi itu lengah dan langsung terbunuh oleh pedang suci itu. Sial, aku masih terlalu lemah. Tang Xiu diam-diam memaksakan senyum masam dalam hatinya. Jika tingkat kultivasinya meningkat satu tingkat lebih tinggi ke tahap abadi bumi, dia yakin dia bisa dengan mudah membunuh para ahli tahap abadi surgawi ini. Hati-hati. Tiba-tiba, raut wajah Tang Xiu sedikit berubah. Tiba-tiba dia melihat seberkas pedang yang bertujuan untuk memotong lengan kiri Dark North abadi. Dia tidak repot-repot menyerang sisanya dan melesat ke posisi Dark North abadi, meraih pinggangnya dan terbang ke tanah seperti meteor yang jatuh. Dari 3 dewa surgawi yang tersisa, 3 diantaranya masih mengeroyok Yuzhong, sedangkan 6 lainnya mengejar Tang Xiu dan Dewa Kegelapan. Sepertinya mereka bersumpah untuk tidak pernah beristirahat sebelum membunuh keduanya. Pada pertempuran lain di dekatnya, Guyan Er dan leluhur sekte perajin Aurelian sudah terlibat dalam pertempuran dengan 2 dewa emas klan Clearwater. Leluhur sekte perajin Aurelian terluka parah, tetapi dia tidak ragu untuk bertarung habis-habisan. Yang mengejutkannya adalah bahwa wanita yang membantunya ternyata sangat kuat. Setiap serangan yang dia luncurkan sendirian menyebabkan kedua musuhnya terluka parah meskipun mereka telah berusaha keras untuk menghindari terkena titik vital mereka. Menyingkir. Guyan Er berteriak dengan suara dingin. Sosoknya seolah berubah menjadi rentetan bayangan pedang yang langsung melesat menyerang kedua leluhur klan Clearwater. Salah satu dari mereka langsung terluka pinggangnya saat energi pedang yang berhamburan memotong tubuhnya yang abadi menjadi beberapa bagian, di tanah. Saat Tang Xiu mendarat, dia melemparkan Dark North abadi dengan kuat dan berteriak dengan suara yang dalam. Temukan tempat untuk bersembunyi dan cepat pulihkan kekuatanmu. Setelah itu, dia langsung menghentikan kendalinya atas pedang abadi dan hanya memanipulasi pedang sucinya untuk melawan ke-6 dewa surgawi itu. Tang Xiu terus melepaskan berbagai seni abadi dan kemampuan suci dengan sangat lancar. Ditambah dengan bantuan kekuatan gaib Devour, dia menahan ke-6 dewa surgawi itu, membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menyerang dengan sempurna, dan menghalangi kesempatan untuk membunuhnya untuk sementara waktu. Serangga pemakan bintang, Tang Xiu tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba seberkas cahaya memancar dari ujung jarinya. Dalam sekejap, tubuh serangga pemakan bintang itu mengembang tajam ratusan kali dan memancarkan aura yang sangat kuat. Benang sutra lengket ditembakkan darinya dan langsung membungkus ke-6 anggota tubuh dewa surgawi. 2 dari mereka yang paling dekat dengannya ditarik oleh kekuatan melahap dari mulutnya dan langsung dimakan, sedangkan 4 lainnya dipenggal oleh Tang Xiu dengan pedang sucinya. Tak lama kemudian, Tang Xiu tidak menghentikan momentumnya dan melesat ke langit dan menuju Yuzhong yang terkepung dalam beberapa tarikan napas. Bab 1287, Keuntungan Berlimpah. Tang Xiu mengendalikan pedang dewa dan menyerang pada saat yang sama dengan serangga pemakan bintang. Dengan Yuzhong bersama-sama, mereka hanya butuh 10 detik untuk membunuh 3 dewa surgawi terakhir. Saat serangga pemakan bintang berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali memasuki tubuh Tang Xiu, tatapan Tang Xiu beralih ke pertarungan Guyan Er di kejauhan. Dia masih terlalu lemah untuk menolongnya. Tetapi dia merasa lega setelah melihat bahwa Guyan Er telah membunuh salah satu dari 2 dewa emas klan Clearwater. Dewa emas lainnya berjuang untuk melawan dan dapat dibunuh oleh Guyan Er kapan saja. Dia tidak menyadari bahwa Yuzhong yang seolah tidak merasakan apapun bahwa tubuhnya penuh luka, tengah menatapnya dengan ekspresi tertegun saat ini. Yuzhong tercengang. Dia telah menyaksikan pertarungan itu sepanjang waktu. Selain serangan terakhir yang dilepaskan oleh Dark North abadi yang menewaskan seorang abadi yang mendalam dan 2 surgawi abadi, dia melihat 8 surgawi abadi lainnya mengepung Tang Xiu, 2 diantaranya dimangsa oleh makhluk serangga aneh, dan Tang Xiu membunuh sisanya. Bahkan jika serangga aneh itu dianggap sebagai pembantu, penampilan seperti itu terlalu memukau. Lebih jauh lagi, masih ada 3 dewa surgawi yang mengepungnya, 2 diantaranya tewas di tangan Tang Xiu. Itu berarti Tang Xiu telah membunuh 8 dewa surgawi selama seluruh pertarungan. Kekuatan tempur seperti itu sungguh mengerikan.
Perlu dicatat bahwa dia baru saja melewati kesengsaraan abadi dan menjadi seorang dewa. Melompati level kultivasi seperti itu dan berusaha membunuh. Terlebih lagi, dia melompati 2 level untuk membunuh. Prestasi seperti itu adalah sesuatu yang hanya Yuzhong dengar dari legenda. Itu adalah pertama kalinya dia mengalaminya di dunia nyata dalam ribuan tahun. Mengingat bahwa dia menyimpan sedikit rasa jijik ketika orang ini memberinya beberapa instruksi, Yuzhong tidak bisa menahan rasa malu dalam hati. Jika dia berhasil mencapai tahap bumi abadi, bukankah dia akan mampu menghancurkan mereka yang berada di tahap surgawi abadi semudah membunuh seekor ayam? Jika dia berhasil mencapai tahap surgawi abadi, dia mungkin bisa membantai mereka yang berada di tahap abadi yang mendalam dengan kejam, bukan? Jika dia berhasil mencapai tahap abadi yang mendalam, itu berarti mereka yang berada di tahap abadi emas juga akan. Keterkejutan itu membuat Yuzhong menggigil dalam hati. Cara dia memandang Tang Xiu kini penuh dengan antusiasme. Tiba-tiba, pikirannya teringat sesuatu dan dia segera menoleh untuk melihat ke arah pertempuran yang tidak jauh. Dia melihat Dewa Emas terakhir dari klan air jernih dibunuh oleh Guyan Er, dan dia sekarang terbang ke arah ini. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Guyan Er datang ke Tang Xiu, dengan mesra menarik tangan Tang Xiu dan bertanya. Tang Xiu tersenyum tipis menanggapi dan berkata, beberapa surgawi abadi yang tidak penting tidak akan terlalu mengancamku. Bagaimana denganmu? Kau benar-benar membunuh mereka dalam waktu yang singkat, kau seharusnya memulihkan kekuatanmu ke emas abadi tahap akhir, kan? Saya mungkin telah kehilangan semua artefak abadi saya dan tidak dapat mengeluarkan banyak mantra dan kemampuan ilahi sekuat sebelumnya. Tetapi masih mudah untuk menghadapi beberapa dewa emas yang lemah dengan tingkat kultivasi saya saat ini. Bahkan jika kita bertemu dengan beberapa dewa emas sempurna, saya masih yakin bahwa saya dapat melarikan diri bersama Anda, Guru, jawab Guyan Er sambil tersenyum. Meskipun Tang Xiu tahu bahwa Guyan Er pernah dianggap sebagai iblis wanita yang menakutkan di dunia abadi, dia jarang sekali melihat Guyan Er beraksi. Namun setelah pertarungan ini, dia harus mengakui bahwa dia harus melihatnya dengan sudut pandang baru. Dulu ketika dia maju ke tahap abadi emas, bukankah dia juga mampu melakukan apa yang baru saja dilakukan Guyan Er? Terima kasih telah datang menyelamatkan kami, 2 sahabat abadi. Everbleed He ini benar-benar berterima kasih. Kalian bertiga adalah dermawan sekte Aurelian Artificer mulai sekarang. Leluhur sekte Aurelian Artificer yang terluka parah itu menyusul. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Guyan Er membuatnya terkejut, tetapi dia merasa jauh lebih bersyukur dalam hati karena itu. Dia sangat menyadari bahwa jika bukan karena penyelamatan tiba-tiba ketiga orang ini, dia dan Dark North abadi akan mati hari ini. Mata Tang Xiu berbinar karena terkejut. Dia dengan hati-hati mengamati Dewa Emas tua yang menyebut dirinya Everbleed He, dan bertanya. Tetuaku memiliki beberapa hubungan dengan sekte perajin Aurelian di masa lalu. Apakah kamu murid dari generasi yang sama dengan Evergleep di sekte perajin Aurelian? Dark North Everbleed He terkejut. Saya memang murid dari generasi yang sama dengan Evergleep di sekte tersebut. Bolehkah saya tahu siapa tetua dari rekan abadi? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kau pasti tahu tentang Kitab Suci Surgawi Penempaan Emas, kan? Tetuaku pernah mengatakan kepadaku bahwa dia datang ke domain abadi ini beberapa ribu tahun yang lalu secara kebetulan dan juga meninggalkan beberapa karma abadi di sini. Kitab Suci Surgawi Penempaan Emas? Mata Dark North Everbleed He langsung berubah menjadi piring karena ketidakpercayaan meluap di matanya. Dia masih waspada dan berjaga-jaga terhadap kelompok Tang Xiu yang terdiri dari 3 orang beberapa saat yang lalu. Namun setelah nama itu disebutkan, kewaspadaannya lenyap tanpa jejak, digantikan oleh kegembiraan dan rasa terima kasih yang mendalam. Alasan utama mengapa sekte Aurelian Artificer miliknya mampu menjadi faksi kuat yang terkenal di domain abadi ini adalah karena karya seni monumental mereka, Kitab Suci Surgawi Penempaan Emas untuk Pemurnian Artefak Abadi, sebuah mahakarya yang dianggap sebagai harta karun oleh sektenya. Mahakarya ini berasal dari pembangkit tenaga listrik misterius beberapa ribu tahun yang lalu, yang menukarnya dengan beberapa bahan pemurnian yang diperoleh oleh sektenya. Sahabat abadi, apakah kamu, junior dari senior itu? Dark North Everbleed He begitu gembira hingga napasnya menjadi sedikit lebih cepat dan dia bertanya dengan penuh harap.
Hanya sedikit orang di dunia abadi yang tahu tentang kitab suci surgawi penempaan emas ini. Tidak ada orang lain yang tahu sejak tetuaku memberitahuku tentang hal itu beberapa ribu tahun yang lalu. Apakah menurutmu aku berbohong padamu? Tidak, aku tidak berani, Dark North Everbleed berkata dengan gembira. Aku hanyalah seorang dewa bumi beberapa ribu tahun yang lalu. Statusku terlalu rendah untuk bisa bertemu dengan seorang senior yang begitu mulia saat itu. Namun, itu adalah penyesalanku selama ribuan tahun, terlepas dari apapun. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa aku akan seberuntung itu untuk bertemu dengan keturunan dari senior itu hari ini. Bolehkah aku tahu namamu yang terhormat, teman dewa? Saya adalah Kaisar Langit Tang Agung, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Dark North Everbleed sedikit tertegun dan perasaan yang sedikit aneh muncul di hatinya. Perlu dicatat bahwa mereka yang berani menggunakan gelar Kaisar Surgawi atau Kaisar Agung di seluruh dunia abadi adalah mereka yang sangat kuat yang telah mencapai tahap supremasi. Beberapa dewa emas sempurna juga menggunakan gelar seperti itu, tetapi mereka semua adalah sosok yang menakutkan dan mengerikan yang hampir sebanding dengan para tertinggi itu. Tapi bocah di depannya yang tampaknya belum mencapai tahap abadi bumi ini benar-benar berani menyebut dirinya Kaisar Surgawi Tang Agung? Apakah dia tidak takut ditertawakan? Dark North Everbleed hanya bisa tertawa dalam hati dan kemudian berkata, "Wah, Great Tang, Kaisar Surgawi, itu nama yang sangat bergengsi. Ngomong-ngomong, Master Sekte dan aku pergi kali ini untuk menangkap Fire Cloud Cicada. Kami tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang-orang klan Clearwater ini. Mereka menyembunyikan niat jahat mereka dengan penampilan mereka yang ramah dan menawarkan diri untuk bergabung dengan kami. Namun kemudian mereka menyerang kami saat kami tidak siap. Namun, ketiga orang itu, untungnya, datang menyelamatkan kami tepat pada waktunya. Kebaikan ini akan selalu diingat di hati kami. Ngomong-ngomong, bolehkah aku bertanya kemana ketiga orang itu pergi?" Tang Xiu berbalik dan memberi isyarat kepada Guyan Er. Setelah melihatnya dengan cepat mencari cincin spasial yang dibawa oleh orang-orang klan Clearwater, dia kemudian berbalik dan berkata, "Cicada Fire Cloud itu juga merupakan tujuan kami, sejujurnya. Kami ingin menangkap beberapa dari mereka untuk memurnikan beberapa pakaian karang versi color saat kami kembali." Dark North Everbleed menatap kosong sejenak. Kemudian, dia segera tersenyum paksa dan berkata, "Jika bukan karena aku dan ketua sekte yang terluka, kami bisa saja menawarkan bantuan kepadamu. Tapi kami, bagaimana dengan ramuan penyembuh yang kamu bawa?" Tang Xiu memotong pembicaraannya dan bertanya. "Kami sudah mengambil semuanya," kata Dark North Everbleed. Tang Xiu merenung sejenak lalu bertanya lagi. "Ngomong-ngomong, apakah kamu punya rumput Chiba, jamur Evermore, kemiri darah, dan embun Phoenix salju?" Dark North Everbleed langsung mengangguk. Kecuali Snow Phoenix Dewu, yang merupakan spirit liquid yang berharga, tiga lainnya hanyalah ramuan obat biasa. Kebetulan aku punya semuanya di sini. Setelah meminta 4 jenis bahan pembuat pil kepada Dark North Everbleed, Tang Xiu memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk memeriksa luka-luka Dark North abadi. Sementara di bawah perlindungan Guyan Er yang baru saja kembali, ia kemudian mengeluarkan kuali pemakan jiwa Dewa Iblis dan mulai meramu ramuan musim semi. Ramuan ini mudah diramu dengan kemanjuran rata-rata, meskipun masih memiliki kemanjuran penyembuhan yang sangat baik bagi para dewa di bawah tahap abadi emas. Tentu saja, ramuan itu beberapa kali lebih kuat daripada pil penyembuhan suci yang telah disempurnakan Tang Xiu sebelumnya. Saat melihat Tang Xiu hendak meramu beberapa pil, Dark North Everbleed sedikit terkejut, tetapi dia tetap bergerak cepat ke tempat Dark North abadi memulihkan diri. Setelah melakukan diagnosis, dia merasa lega melihat bahwa nyawa Dark North abadi tidak dalam bahaya meskipun lukanya terlalu parah. Dia hanya menderita karena terlalu banyak menguras kekuatan abadinya. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Saat Tang Xiu mengucapkan mantra asimilasi pil, tutup kuali pemakan jiwa Dewa Iblis tiba-tiba melayang dan puluhan elisir musim semi yang bening melayang keluar dari tripod. Tang Xiu segera mengeluarkan botol giok dan memasukkannya ke dalam. Selama 3 hari ini, Yu Zhong telah menunggu di dekatnya. Ia mengira Tang Xiu hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang alkimia dan hanya ingin meramu beberapa ramuan penyembuh untuk menghabiskan waktu. Namun,
Saat tutup kuali dibuka dan ia melihat puluhan ramuan sebening kristal itu dan mencium aroma obat yang kuat saat mereka melayang keluar dari kuali. Bola matanya melotot dan hampir keluar dari rongganya. Itu adalah ramuan musim semi. Ramuan penyembuh yang sudah ada sejak lama. Siapa yang mampu membeli ramuan penyembuh seperti itu kecuali mereka yang berasal dari kekuatan super? Lebih jauh, sesuatu yang membuat Yu Zhong hancur adalah adegan proses pembuatan ramuan Springtime Elixir itu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang dapat berhasil memurnikan puluhan ramuan sekaligus? Sebagai informasi, orang ini baru saja naik ke tahap abadi. Dia bahkan belum menjadi dewa bumi. Demi Tuhan. Leluhur dari sekte perajin Aurelian, Dark North Everbleed He, tampak sama terkejutnya dengan Yu Zhong. Dia telah melihat banyak ahli pil meramu pil dan ramuan, tetapi dia belum pernah melihat orang aneh seperti itu yang hanya membutuhkan sedikit bahan obat, tetapi mampu memurnikan puluhan ramuan musim semi. Dark North Everbleed He memperhatikan Tang Xiu menyimpan tungku sebelum dia melayang di depannya dan dengan ragu berkata, "Rekan abadi Tang Agung, apa yang baru saja kau buat adalah ramuan musim semi, kan? Namun sejauh menyangkut ramuan ini, aku belum pernah melihat orang yang menggunakan begitu sedikit bahan obat namun mampu membuat begitu banyak dari mereka." Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela dan melemparkan 10 elisir musim semi kepadanya. Setelah itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Ambillah ramuan ini, kau akan tahu apakah itu elisir musim semi atau bukan setelah meminumnya." Dark North Everbleed He ragu-ragu, lalu meminumnya. Saat dia merasakan khasiat yang kuat dari obat itu, ekspresinya tidak hanya sedikit berubah, tetapi dia juga mengangguk dan berkata, "Ini memang ramuan musim semi. Lebih jauh lagi, ini adalah ramuan kelas menengah. Pencapaian rekan abadi Tang Agung dalam alkimia telah melampaui pengetahuanku. Sungguh mengagumkan." Bab 1288 Transaksi Besar. Jumlah elisir musim semi yang baru saja dibuat Tang Xiu berjumlah 32. Ia memberikan 10 kepada Dark North Everbleed He, menyisakan 22 untuk dirinya sendiri. Melihat mata Yu Zhong yang penuh semangat dan haus, ia melemparkan 2 kepadanya seolah-olah itu hanyalah sampah. Setelah itu, ia menghabiskan 20 elisir yang tersisa. Setiap elisir musim semi setara dengan memiliki setengah kehidupan lebih banyak di dunia abadi karena dapat dengan cepat memulihkan cedera seseorang, tidak peduli seberapa parahnya. Baik Dark North Everbleed He maupun Dark North Abadi telah meminum Springtime Elixir kurang dari 2 hari yang lalu dan kini telah pulih. Kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menangkap Fire Cloud Cicada, jadi mereka membentuk tim dan bergegas menuju wilayah bintang yang dihuni oleh makhluk-makhluk ini. Medan bintang api yang berkobar. Daerah ini tidak luas, tetapi selalu dilanda suhu tinggi. Kelompok Tang Xiu yang beranggotakan 5 orang harus melalui beberapa pertempuran sebelum mereka tiba di sini. Setiap kali, mereka berlima mampu menghancurkan musuh dan merebut sumber daya kultivasi yang mereka bawa. Namun, pertempuran dengan tujuan merampok seperti itu membuat Dark North Everbleed He dan Dark North Abadi tersenyum pahit berulang kali dengan ekspresi tak berdaya. Jika, bukan karena kelompok Tang Xiu yang terdiri dari 3 orang yang menyelamatkan mereka, mereka pasti sudah membuang muka dan meninggalkan mereka sejak lama. Bagaimanapun, merampok sama saja dengan tindakan tercela yang akan menodai wajah mereka dengan rasa malu mengingat identitas mereka. Namun, Tang Xiu sendiri tidak peduli. Awalnya, merampok hanyalah idenya sementara dia tidak bermaksud membunuh target mereka. Namun, dari lebih dari 10 kelompok orang yang mereka temui, 5 menyergap mereka terlebih dahulu, sedangkan 6 lainnya juga sangat ganas dan kejam dalam pertempuran. Dia sangat menyadari bahwa beberapa dewa yang datang ke medan bintang polikromatik bercahaya adalah orang-orang yang kejam dan tidak berperasaan. Bagaimanapun, tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mendapatkan sumber daya, dan mereka harus siap untuk bertarung dan berjuang sekuat tenaga untuk itu. Ini seharusnya sudah cukup, Tuan. Guyan Er memilah semua sumber daya yang telah mereka rampas sambil memegang tangan Tang Xiu, sambil terkekeh. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak cukup. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan ini sekarang setelah kita bertemu dengan Master Sekte Aurelian Artificer? Yan Er, mari kita buru Fire Cloud Cicada terlebih dahulu. Kita akan mencoba menangkap banyak dari mereka dan kemudian menjualnya nanti."
Guyan Er langsung mengerti maksud Tang Xiu dan mengangguk. Apapun itu, aku baik-baik saja. Selain itu, semakin banyak bahaya yang harus kita hadapi di jalan, semakin banyak pula sumber daya kultivasi yang bisa kita dapatkan. Itu poin yang bagus. Ngomong-ngomong, kita sudah lama berada di luar, Tuan. Semakin cepat kita bisa menyelesaikan ini, semakin cepat kita bisa kembali juga. Lagi pula, kita tidak memiliki orang kuat yang mengawasi situasi di sana, dan aku khawatir beberapa kecelakaan pasti akan terjadi. Aku tahu itu. Aku juga mengkhawatirkannya, kata Tang Xiu. Mereka berbicara dengan cara mentransmisikan suara mereka langsung ke telinga mereka, sehingga 3 orang lainnya tidak dapat mendengarnya. Tiba-tiba, Dark North Abadi berbicara. Teman Abadi Agung Tang, saya pikir kita tidak perlu menahan diri lagi karena kita telah merampok sumber daya banyak orang dalam perjalanan ke sini. Mari kita singkirkan saja siapapun yang datang ke sini untuk memburu Fire Cloud Cicada. Objek-objek roh seperti itu adalah milik siapapun yang memiliki kemampuan untuk merebutnya, untuk memulai. Namun, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan cara yang tidak biasa. Tidak, kita tidak bisa merebutnya. Dark North Abadi tercengang dan bertanya dengan wajah bingung. Kenapa? Bukankah kita? Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata dengan sungguh-sungguh. Para dewa yang dapat menangkap jangkrik awan api ini biasanya sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka setidaknya adalah Dewa Emas. Sejauh yang saya ketahui, bahkan beberapa Dewa Emas sempurna kadang-kadang datang ke sini untuk memburu makhluk-makhluk ini. Itulah sebabnya kita perlu menghindari cara-cara seperti itu untuk sementara waktu agar tidak bertabrakan dengan beberapa musuh yang tidak dapat kita kunyah. Dark North Abadi segera mengerti dan merenung sejenak, sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, sahabat teman Abadi Agung Tang. Apa kau keberatan kalau aku menanyakan sesuatu padamu? Baiklah, silakan bertanya, jawab Tang Xiu. Kau telah mendapatkan sumber daya kultivasi yang sangat besar setelah klan Clearwater dihabisi. Bukankah itu sudah cukup? Apakah kau dalam masalah atau semacamnya? Mengingat betapa mendesak dan bersemangatnya kau dalam mendapatkan sumber daya kultivasi. Tang Xiu memaksakan senyum kecut dan berkata, "Ah, kau sudah tahu maksudku. Benar, kita memang punya beberapa masalah terkait sumber daya. Lebih jauh, aku sudah memikirkan ide lain yang ingin kubicarakan denganmu setelah kita memburu Fire Cloud Cicada. Tapi sekarang setelah kau menyebutkannya, maka aku akan membicarakannya sekarang." Saya siap mendengarkan. Ekspresi Dark North Abadi berubah dan dia langsung mengangguk. Klan saya dapat dikatakan sebagai salah satu negara adikuasa di seluruh dunia abadi. Namun, klan ini terlalu besar dan kami memiliki terlalu banyak junior yang luar biasa. Saya salah satunya. Tang Xiu mulai bercerita. Saya dikirim ke beberapa tempat terpencil untuk mendapatkan pengalaman dan memperluas pengetahuan saya. Saya membawa banyak bawahan dan mereka sekarang agak sangat miskin dan membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Itulah sebabnya saya ingin memesan sejumlah artefak dan senjata abadi dari sekte perajin Aurelian Anda. Keraguan Dark North akhirnya terjawab. Sekarang dia sepenuhnya mengerti mengapa seorang ahli seperti Guyan Er, yang hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap keemasan abadi sempurna, bahkan tidak peduli untuk memikirkan statusnya dan melakukan perampokan. Artefak jenis apa dan berapa jumlahnya yang Anda butuhkan? Setelah mengetahui beberapa fakta tentang identitas Tang Xiu, Dark North Abadi berniat untuk tetap berhubungan baik dengannya. Bagaimanapun, bisa berteman dengan junior dari klan super besar di dunia abadi akan sangat bermanfaat bagi sekte Aurelian Artificer-nya yang marginal. Tang Xiu merenung sejenak lalu berkata, setidaknya 240.000 pedang abadi. Kualitasnya tidak perlu terlalu tinggi. Jadi pedang abadi kelas rendah seharusnya sudah cukup. Aku juga butuh 240.000 set baju perang. Semakin kuat fitur pertahanannya, semakin baik, dan aku akan menyediakan cetak birunya untukmu. Selain itu, jika sektemu memiliki senjata atau artefak dewa yang luar biasa, seperti senjata tersembunyi dan sejenisnya, aku juga menginginkannya. Semakin banyak semakin baik. 240.000 set barang ini? Mulut Dark North Abadi berkedut dan dia hanya bisa memaksakan senyum dalam hati. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam setelah mendengar jumlah yang begitu besar.
Sekte Aurelian Artificer-nya memang merupakan faksi yang cukup besar di domain abadi ini, tetapi memurnikan begitu banyak pedang abadi dan baju zirah perang dalam waktu singkat akan terbukti sangat berat dan sulit bahkan bagi mereka. 10 tahun? Aku butuh setidaknya 10 tahun untuk mencapainya. Dark North abadi ragu-ragu cukup lama sebelum dia menggertakkan giginya dan memberikan jawabannya. Tidak, setahun? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bisa memberimu waktu 1 tahun paling lama. Tapi kamu bisa yakin bahwa aku akan membayarmu dengan batu dan kristal abadi untuk senjata-senjata ini. Namun, aku hanya bisa tinggal di domain abadimu selama setahun lagi karena aku akan membawanya ke beberapa domain lain. Dark North abadi menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Sekte saya mungkin memiliki puluhan ribu pengikut, tetapi bahkan jika kita memobilisasi mereka, saya rasa tidak mungkin untuk menyempurnakan begitu banyak pedang abadi dan baju perang dalam setahun. Baiklah, aku bisa memberimu batu abadi dan kristal sebagai pembayaran di muka, kata Tang Xiu. Kau bisa menggunakannya untuk menarik para ahli pemurnian dan Grandmaster dengan kekayaan seperti itu, bukan? Selain itu, aku yakin kau pasti memiliki hubungan yang dalam dengan para artificer dan ahli pemurnian lainnya. Lebih jauh, aku akan membayarmu 2 kali lipat dari harga pasar. Bagaimana? Dark North abadi berpindah ke Dark North Everbleed dan kedua pria itu berkomunikasi melalui transmisi suara selama lebih dari 10 menit. Akhirnya, yang pertama menjawab. Pengiriman dijamin dalam waktu 1 tahun dengan harga normal. Anda telah menyelamatkan nyawa leluhur saya dan nyawa saya. Jadi Anda adalah dermawan sekte saya. Kami akan memastikan untuk menyelesaikan pekerjaan seperti yang dijanjikan bahkan jika kami harus menanggung kerugian. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan teknik untuk menyampaikan berita itu kembali ke sekte Aurelian Artificer sehingga orang-orang di sana dapat bersiap terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, kelompok yang beranggotakan 5 orang itu akhirnya menemukan jejak Fire Cloud Cicada di dekat kawah yang menyembur. Dark North Everbleed mengamatinya sebentar lalu berkata sambil tersenyum masam. Kau tahu, aku sudah pernah ke sini beberapa kali dan aku tahu beberapa kebiasaan Fire Cloud Cicada. Makhluk-makhluk ini akan berbondong-bondong ke tempat ini, tertarik oleh letusan gunung berapi ini. Namun, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah memasuki magma di gunung berapi saat mereka tiba di sini. Jadi, jika kita masih ingin memburu mereka, kita harus menunggu sampai gunung berapi ini selesai meletus karena Fire Cloud Cicada itu akan otomatis keluar dari dalam. Tang Xiu menatap gunung berapi yang menyemburkan air dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mengapa kita harus melakukan prosedur yang merepotkan seperti itu? Lihat saja aku. Setelah mengatakan itu, dia menghentikan Guyan Er untuk mengikutinya dan terbang sendirian di atas lava yang menyembur. Dia mengeluarkan botol giok hitam dari cincin spasial, mencabut gabusnya dan menuangkannya ke magma di bawah. Cairan kutu daun. Tang Xiu menemukannya di cincin spasial seseorang dalam kelompok dewa yang dirampoknya. Cairan apit ini memiliki daya tarik yang besar bagi Fire Cloud Cicada dan secara alami sangat menguntungkannya. Begitu Fire Cloud Cicada itu mencium cairan apit ini, mereka pasti akan keluar dari magma. Ribuan tahun yang lalu, Tang Xiu dengan mudah memburu makhluk-makhluk ini berkat kekuatannya yang luar biasa. Namun kemudian, ia memperoleh cairan apit ini setelah membantai beberapa iblis. Sayangnya, ia belum sempat menggunakannya dan menyimpannya begitu saja. Seperti yang diharapkan, beberapa menit kemudian, dia melihat dengan jelas sosok jangkrik awan api. Serangga seukuran kepalan tangan itu memiliki tubuh merah tua dan matanya bersinar dengan warna-warni. 2 menit setelah jangkrik awan api pertama muncul, Tang Xiu melihat lebih dari 30 ekor keluar. Bantu aku menangkap semua jangkrik awan api ini, serangga pemakan bintang. Aku akan memberimu beberapa ramuan yang akan meningkatkan kekuatanmu jika kau bisa menangkap semuanya. Tang Xiu mengirimkan transmisi suara ke serangga pemakan bintang. Itu kesepakatan. Saat serangga pemakan bintang mengirimkan balasan telepati, Tang Xiu segera melepaskannya dan menyaksikan tubuhnya tiba-tiba mulai membesar secara dramatis hingga berukuran 1 kilometer. Berdengung. Kekuatan melahap yang mengerikan mengunci lebih dari 30 jangkrik awan api dengan kuat. 10 detik kemudian, semuanya menjerit sebelum mereka terhisap ke dalam mulut serangga pemakan bintang.
Tang Xiu dengan cepat melemparkan 36 botol giok yang langsung ditelan ke dalam mulut serangga pemakan bintang dan memasukkan masing-masing dari 36 jangkrik ke dalam setiap botol giok. Serangga pemakan bintang memuntahkan semua botol giok, berubah menjadi seberkas cahaya, dan kemudian menghilang setelah memasuki tubuh Tang Xiu. Tang Xiu dengan senang hati memasukkan 36 botol giok ke dalam cincin spasialnya dan terbang kembali ke kelompoknya. Namun, ketiga orang itu, Dark North Everbleed He, Dark North Abadi, dan Yu Zhong semuanya tercengang dan lidahnya keluh seolah-olah mereka telah membatu. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, "Hei, mengapa kalian menatapku seperti itu? Memburu dan menangkap Fire Cloud Cicada sebenarnya semudah ini. Loh, sederhana?" Mulut ketiga lelaki itu berkedut dan memalingkan muka mereka ke samping secara bersamaan. Mereka benar-benar ingin menampar Tang Xiu. Sangat mudah dan sesederhana ini. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi mereka. Baiklah, berapa banyak Fire Cloud Cicada untuk semua senjata yang telah kupesan darimu, Dark North Abadi? Tang Xiu terkekeh dan berkata, "Kau juga tahu bahwa benda ini menghasilkan banyak uang, kan?" Bab 1289 menjadi teliti. Melihat betapa mudah dan lancarnya Tang Xiu memburu Fire Cloud Cicada membuat Dark North Abadi terkejut, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati setelah mendengarnya. Fire Cloud Cicada mungkin sangat mahal, tetapi nilai total pesanan sebesar itu sama sekali tidak sebanding dengan nilai puluhan serangga ini. Tang Xiu mengeluarkan 10 botol giok, menyerahkannya kepada Dark North Abadi dan terkekeh. "Baiklah, aku masih punya kegunaan lain untuk sisa Fire Cloud Cicada. Tetapi 10 ini seharusnya menjadi bagian dari kristal abadi yang akan kubayar padamu. Perkirakan harga 10 Fire Cloud Cicada ini dan kurangi dari total yang harus kubayar. Berapa banyak kristal abadi yang harus kubayar padamu, tepatnya?" Dark North Abadi menghitungnya dengan cermat dan berpikir cukup lama. Kemudian, dia berkata perlahan, 400.000 kristal abadi. Bahkan jika kita tidak mengambil sepeser pun lagi, kita mungkin akan membutuhkan 400.000. Selain itu, selain pedang abadi dan baju perang, kamu juga menginginkan senjata lain, jadi dari segi harga. Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan berkata, "Saat ini aku tidak bisa mengeluarkan 400.000 kristal abadi, tetapi aku bisa memberimu 100.000. Ditambah dengan 10 jangkrik awan api ini, anggap saja itu sebagai uang muka dariku. Aku akan membayar sisanya saat aku datang untuk mengambil pedang abadi dan baju perang setahun kemudian." Bagaimana? Dark North Abadi menyeka keringat dingin di wajahnya dan memaksakan senyum kecut. "Sahabat teman abadi Agung Tang, bukan berarti aku berpura-pura miskin di sini. Sekte Aurelian Artificerku mungkin punya banyak aset, tapi kami tidak terlalu kaya. 400.000 kristal abadi bisa dikatakan sebagai seluruh kekayaan sekte besar. Sekteku? Kami juga tidak mampu mengeluarkan begitu banyak kristal abadi." Tang Xiu memutar matanya diam-diam. Dia tidak menyangka bahwa sekte dan klan di wilayah ini begitu miskin. Dia merampok 3 klan besar itu, namun jumlah total kristal abadi yang dia dapatkan kurang dari 100.000. Ditambah dengan keuntungan yang diperolehnya dalam beberapa hari terakhir, jumlahnya hanya sedikit di atas 100.000. Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu memutuskan untuk mengambil semua sumber daya yang telah ditimbun Guyan Er dan kemudian menambahkannya dengan miliknya sendiri. Dia kemudian memberikan semuanya kepada Dark North Abadi dan berkata, "Nilai total dari semua barang ini seharusnya sekitar 300.000 kristal abadi bersama dengan 10 jangkrik awan api itu, jadi aku masih berutang padamu 100.000 kristal abadi, kan?" Dark North Abadi mengambil cincin spasial dan menghitung harga semua sumber daya dan kekayaan di dalamnya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Semua benda ini seharusnya bernilai 310.000 kristal abadi. Baiklah, begini saja, aku berutang 200.000 kristal abadi kepadamu. Namun, kamu harus segera membantuku menyempurnakan senjata abadi dan baju perang itu terlebih dahulu. 100.000 sisanya adalah pembayaran untuk sejumlah senjata yang kamu kuasai. Aku akan membawa 200.000 kristal abadi itu ke sektemu 6 bulan kemudian dan mengirimkan kepadamu perlengkapan yang kamu butuhkan saat itu." Dark North Abadi akhirnya merasa lega dan mengangguk sambil tersenyum. "Aku percaya padamu,
Grey Tang rekan abadi. Kalau begitu, ini kesepakatan. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Punggungku sudah lama sakit, tetapi hanya butuh sekejap untuk membuatku menjadi orang miskin lagi. Baiklah, aku pamit sekarang, aku akan mengunjungimu secara langsung dalam waktu 2 tahun. Baiklah. Dark North abadi mengepalkan tinjunya. Namun, saat dia dan Dark North Everblade hendak pergi, dia tiba-tiba menoleh ke arah Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum. Rekan Tang Agung Abadi, saya sarankan untuk mengunjungi klan Clearwater jika Anda punya waktu. 2 leluhur klan Clearwater telah terbunuh dan mereka hanya memiliki 1 leluhur emas abadi yang tersisa. Sejauh menyangkut kekayaan, klan Clearwater jauh lebih kaya daripada sekte saya. Mata Tang Xiu berbinar dan dia bertanya sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, tidakkah kau sendiri ingin membalas dendam? Sekte saya pasti tidak akan membiarkan klan Clearwater lolos begitu saja jika kami belum menerima perintah Anda, jawab Dark North Abadi, tetapi Anda kekurangan uang sekarang, jadi saya bersedia menyerahkan keuntungan ini kepada Anda. Klan Clearwater seharusnya memiliki cukup kekayaan untuk membayar sisa 200.000 kristal abadi. Begitu, Tang Xiu tersenyum tipis sebagai jawabannya. Setelah Dark North Abadi dan Dark North Everblade pergi, Tang Xiu mengeluarkan cincin lain dari cincin spasialnya. Dia kemudian mengutak-atiknya dan tersenyum pahit. Kita sudah bekerja keras untuk waktu yang lama, namun yang tersisa hanyalah 1.000.000 batu abadi dan 5.000 kristal abadi. Kita benar-benar miskin. Guyan Er menahan tawanya dan berkata, Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya sekarang setelah kita memiliki jangkrik awan api? Bersambung ke episode 336. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.